Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau ini adalah Salman Al-Farisi Abu Abdillah. Awalnya dari Persia. Dan awalnya budak beliau. Kemudian dalam versi lain ini dia maula atau orang yang dibebaskan Rasulullah. Berasal dari Roma Hurmuz. Suatu daerah di Persia. Bukan nama ketua partai yang ditangkap KPK, bukan. Kemudian dari sebuah desa ya di daerah Roma Hurmuz itu. Dalam riwayat yang lain berasal dari Asbahan. Ya, sekitar Persia juga. Ketika ditanya anak siapa engkau, dia katakan aku Salman anak Islam. Dari keturunan Adam. Beliau ini adalah anak dari tokoh terkemuka di Persia. Pemuka orang-orang Majusi, penyembah api. Kemudian sejak kecil Salman ini berpetualang. Mencari agama yang benar. Sempat menganut Nasrani. Kemudian beliau pergi ke Syam. Belajar kemana-mana. Hingga beralih dari satu sesembahan ke sesembahan yang lain. Ini gambar di Wikipedia ya. Ada peta rihlahnya Salman Al-Farisi. Jadi mulai dari Asbahan di daerah Iran. Ya. Kemudian pergi ke Syam. Ya. Kemudian pergi ke Mosul. Kemudian pergi ke sini. Apa ini? Bacaannya apa ini? Kemudian ke Amuriyah. Dari Amuriyah ke Wadil Qura, kemudian baru sampai ke Yathrib di Madinah. Di Madinah ini jadi budaknya jadi penganut agama Yahudi di sini ya. Penganut ahli ibadah orang Nasrani. Setelah itu dia mendapatkan dari orang Nasrani ini bahwasanya sudah saatnya ada kemunculan nabi terakhir. Yakni diberitahu ciri-cirinya ya, ada tanda khatamun nabiyyin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Salman kemudian memastikan tanda-tanda itu. Tidak perlu waktu berpikir lama, beliau langsung untuk masuk Islam. Tetapi karena dia ini budaknya Yahudi Bani Quraidah, kemudian Rasulullah SAW melobi itu untuk membebaskan Salman Al-Farisi. Hasil perundingannya orang Yahudi yang menjadi tuannya Salman ini mau minta kompensasi, yakni berupa 300 pohon kurma yang harus ditanam sekaligus dirawat sampai berbuah, kemudian ditambah 40 ukiah. Ini biasa kalau dulu orang mau membebaskan budak minta tebusan, biasa. Dan akhirnya kaum muslimin ikut membantu Salman menanam pohon kurma itu, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian Salman bebas. Tentang kedudukannya, Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya Salmanu minna. Salman itu bagian dari kita, dari kami. Yakni apa? Ahlul bait. Bagian dari ahlul bait. Jadi kalau kita lihat hadis ini, maka ahlul bait itu ada dua. Yang pertama itu adalah ahlul bait secara nasab, yang punya jalur keturunan dari keturunannya Rasulullah, kebanyakan dari Sayyidah Fatimah. Kemudian yang kedua, bukan dari sisi nasab, tapi dari sisi amal. Nah, Salman termasuk di dalam ahlul bait dari sisi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian kita lihat di antara keistimewaan Sayyidina Salman Al-Farisi, yang terkenal itu adalah peran beliau dalam mengatur strategi perang Khandaq.
Perang Khandaq, yakni saat pasukan Ahzab, orang-orang kafir Quraisy dengan musyrik di Madinah, ya, orang kafir Quraisy di Mekah, orang musyrik di sekitar situ berkumpul mengepung Madinah. 10.000. Sementara kaum muslimin cuma 3.000-an. Maka Salman Al-Farisi memberikan strategi ini untuk menggali parit. Yang katanya sampai sekarang itu masih ada ya bekas galian. Ini pada masa perang Khandaq itu. Kemudian Salman ini dipersaudarakan Rasulullah SAW dengan Abu Darda. Pernah suatu ketika Salman mendatangi Abu Darda yang tidak ada, kemudian istrinya cerita bahwasanya Abu Darda itu sudah nggak ingat dunia lagi. Kemudian Salman menasihati. Terus wafatnya beliau ini dalam satu riwayat tahun 35 Hijriah, dalam riwayat yang lain tahun 36 Hijriah. Kemudian berapa umurnya? Ini sebagian ulama menyebutnya umurnya sangat panjang. Ada yang mengatakan 250 tahun, ada yang mengatakan 350 tahun. Cuma setelah diteliti ya kalangan ulama generasi belakangan itu menyatakan tidak sampai begitu. Seperti misalnya Imam Az-Zahabi menyatakan ya umur Salman Al-Farisi ya 90 tahunan. Nah, beliau ini termasuk yang dijamin masuk surga dengan riwayat ini. As-subbaqu arba'ah. Orang yang mendahului masuk surga itu ada 4. Ana sabiqul Arab. Aku adalah orang pendahulu Arab. Wa Suhaibu sabiqur Rum. Suhaib adalah pendahulu orang-orang Romawi. Wa Salman sabiqu Faris. Salman adalah pendahulu orang-orang Persia. Wa Bilal sabiqul Habash. Ya, Bilal adalah pendahulu orang-orang Habasyah atau Ethiopia. Karena belum sampai orang Nusantara, nggak masuk Nusantara dalam hadis ini. Nggak tahu kalau dicari mungkin ada kali ya. Dan ada orang-orang tertentu yang suka cari-nyari. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini terkait Salman. Dan beliau ini dikenal orang yang alim, rendah hati, zuhud. Kemudian rela menjalani kehidupan dengan penderitaan. Memegang prinsip itu kuat. Kita bisa bayangkan ya, sejak muda melakukan perjalanan ya rihlah untuk mencari kebenaran dari Asfahan sampai Yathrib. Ke sana kemari. Jadi ini bagus kalau kita contoh ya dari sisi keseriusan beliau mencari hal yang benar. Walaupun beliau akhirnya ya masuk ke agama banyak begitu sampai akhirnya ketemu Rasul. Dan beliau ini walaupun sudah menjabat sebagai gubernur Madain, beliau ini tetap mengerjakan pekerjaan untuk cari uang. Yakni beliau menganyam daun kurma. Ketika ditanya, bukankah sudah diberikan gaji itu? Kata dia, Salman, aku senang makan dari hasil kerja tanganku sendiri. Diriwayatkan beliau awalnya tidak punya rumah. Mau dibikinkan rumah, tidak mau juga. Sampai kemudian ada yang orang menawarkan, aku tahu yang engkau maksud. Kemudian diberitahu rumah yang akan dibikin itu sangat-sangat sederhana. Di sini dikatakan, ya kalau berdiri, ya itu kepalanya akan sampai kena ke atap. Kalau selonjor, maka kakinya kena dinding. Jadi ini gambaran kesederhanaan beliau yang tentunya tidak mesti kita contoh. Karena kalau dicontoh, ya menyulitkan diri kita sendiri. Tapi ketika tidak punya apapun, ini bisa jadi contoh. Bahwasanya beliau tetap gembira saja dengan keadaan kehidupan yang seperti itu.
Terkait dengan istri dan anaknya ini kata musonif tidak banyak disebutkan. Tetapi dari musonif ada 2 istri yang beliau tulis di dalam kitab ini. Yang pertama istrinya bernama Buqairah. Kemudian yang kedua ya, tidak disebut namanya. Tetapi saat wafatnya Salman, ini di saat Salman wafat, saat istrinya itu wafat, Salman masih hidup. Ini diceritakan di Tarikh Dimas. Di riwayat yang lain, istri Salman Al-Farisi wafat di Madain. Salman merasa sedih atas kepergiannya dan seterusnya. Artinya ada istrinya, walaupun tidak disebut namanya. Kemudian terkait dengan anak-anaknya, itu juga tidak banyak riwayat. Jadi ada yang menyatakan, ya, yang jelas ada namanya Abdullah bin Salman Al-Farisi. Dan ini orang yang alim juga. Kemudian punya anak, yakni ini cucunya Salman, yakni Amir dan Abdurrahman.